Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad bin Hanbal rahimakumullah, murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidupnya, beliau bercerita, suatu waktu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali bepergian menuju satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada keperluan apapun. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pergi sendiri menuju ke kota Bashrah. Beliau bercerita, begitu tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad bin Hanbal ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal sambil bertanya, "Kamu mau ngapain di sini, Syekh?" Kata Syekh ini bisa dipakai untuk 3 panggilan. Yang pertama bisa untuk orang tua, yang kedua orang kaya ataupun orang yang berilmu. Panggilan Syekh dalam kisah ini adalah panggilan sebagai orang tua, karena marbot masjid taunya musafir yang ingin tidur di masjid tersebut adalah orang tua. Marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. 1 juta hadis dihafalkannya, sangat solih dan juhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Terus kata marbot, tidak boleh tidur di masjid." Lalu Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu, marbot masjid, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikuncinya pintu masjid. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" kata marbot itu. "Saya mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu marbot itu berkata, Di dalam masjid gak boleh, di teras masjid juga gak boleh." Imam Ahmad bin Hanbal diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai di jalanan. Di samping masjid ada penjual roti. Rumahnya kecil, selain sebagai tempat tinggal sekaligus juga sebagai tempat untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan. Sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid tadi, ketika Imam Ahmad bin Hanbal sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku yang khas.
Kalau Imam Ahmad mengajaknya bicara, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil terus-menerus melafalkan istighfar. Astagfirullah. Saat memberi garam, astagfirullah. Saat memecahkan telur, astagfirullah. Saat mencampur gandum, astagfirullah. Dia senantiasa mengucapkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Imam Ahmad terus memperhatikannya. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan kebiasaan yang mulia ini?" Lalu orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya melakukannya." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat atau keinginan yang saya pinta, kecuali pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya pinta, ya Allah, langsung diijabah." Rasulullah baginda Muhammad SAW pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka." Lalu orang itu melanjutkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu. Masih satu yang belum Allah beri. Imam Ahmad penasaran, lantas bertanya, "Apa itu?" Kata penjual roti itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal." Seketika itu juga Imam Ahmad bin Hambal bertakbir, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya dari jauh dari Baghdad pergi ke Bashrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan. Ternyata karena istighfarmu, penjual roti itu terperanjat lalu memuji Allah. Ternyata orang tua yang berada di depannya saat ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad bin Hambal sambil bertasbih dan mengucapkan syukur, subhanallah, alhamdulillah. Kisah ini diambil dari kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hambal. Moga-moga bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.